Buat lu semua yang udah lama banget nonton video ngopi pasti tau lah kalau misalnya gue punya prinsip tiap kali ngebahas sesuatu di konten ini. Apaan tuh Bang Ray? Gue lupa prinsipnya. Sederhana. Gue sangat amat menghindari topik soal MBG. Jadi bukan karena takut ya. Justru karena gue khawatir hilap kalau misalnya tiba-tiba gue bisa ngebahas ini hampir tiap hari. Karena segitu banyak pembahasan soal program unggulan yang satu ini. Nanti orang-orang alih-alih ngelihat gue mengkritik, justru malah dikira haters MBG nomor 1 gitu. Makanya ya udahlah gue coba buat kumpulin dulu informasinya. Sampai dalam momen ketika gue berikhtiar tidak membahas ini ya, tiba-tiba di TL Twitter gue lewat berita ini yang di-share sama Jakarta Talk. Ini merupakan highlight berita pendapat dari Bupati Karo ketika daerahnya itu ada yang keracunan MBG. Gini bunyinya, 200 lebih murid keracunan, muntah kejang-kejang makan MBG. Pendapat beliau itu tidak mengkhawatirkan, ini berita baik. Gua kira ini berita timpa doang, sampai pada akhirnya gua ngelihat siapa yang nge-share, biasanya valid. Terus gua cek yang kedua kalinya lewat berita media nasional, ternyata ada dari Kompas. Dan waktu gua cek lagi doksilian audiovisual, ternyata ada dari Tribun Medan TV. Padahal gue puasa ngomongin soal MBG ini baru 3 hari yang lalu loh. Soal keracunan ikan. Yang mana di sini justru gue ngebantu pihak yang mendukung MBG gitu ya dengan meng-cross check data. Ini berita ikan mati karena MBG emang agak sedikit kurang ya sumbernya nih, secara validasi masih belum tentu bener atau salah. Tiba-tiba rame banget ya lewat media sosial. Tapi perlu ketahui di awal bulan Agustus sampai sekarang, berita atau kabar keracunan terkait MBG itu kagak sedikit, kagak satu jumlahnya. Ada akun threads namanya Bang Angga gitu ya, bahkan yang sampai nyimpulin, guys please repost this, keracunan MBG di Jayapura 527 orang, Semarang 707, Beras Tagi 269 dan di Dumai 45. Nanti kita bakal cross check satu-satu bener atau kagak. Kita bakal kembali ngomongin soal MBG, jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Ombre. Jadi kita bakal cross check dulu ya berita terkait pendapatnya Bupati Karo. Ini konteks lengkapnya apa, kenapa beliau tiba-tiba bilang kalau misalnya ada kabar keracunan itu adalah berita baik. Jadi berdasarkan caption dari Jakarta Talk, beliau bilang kayak kami semua melihat dengan jelas dengan teliti satu persatu. Jadi dari 255 anak sekolah yang kemungkinan, ini baru kemungkinan gejala keracunan, ini semua tidak ada yang mengkhawatirkan, jadi ini berita baik. Ada yang kejang Pak di videonya Pak. Kalaupun ada suatu kejadian, berita baiknya adalah semua anak kita dalam keadaan baik-baik saja. Oh, jadi beliau bilang berita baik itu karena udah ngecek kondisi anak-anaknya dan masih baik-baik saja lewat pandangannya beliau. Nah, detail beritanya seperti ini ya. Dari judul berita Kompas, ratusan siswa diduga keracunan MBG, Bupati Karo ini berita baik kalaupun ada kejadian semua dalam kondisi baik. Ini diduga masih keracunan MBG, tapi emang yang kena keracunannya di sekolah gitu. Oke lanjut, berdasarkan berita dari Kompas dijelasin sebanyak 255 pelajar dari 5 sekolah. Oh dikan gue cuma 1, ini 5 sekolah di Kecamatan Beras Tagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu program MBG hari Kamis 13 Agustus 2026. Oke, jadi nggak cuma 1 sekolah tapi 5 dan diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu program MBG. Masih dugaan, ratusan siswa harus dievakuasi ke sejumlah fasilitas kesehatan di Beras Tagi dan Kabanjahe setelah mengalami kondisi lemas hingga muntah. Jadi ini ternyata salah satu kabar yang disimpulkan sama Bang Angga ya, Beras Tagi 269 orang, tapi di beritanya 255, mungkin ada update angka ya. Di tengah banyaknya pelajar yang mendapatkan penanganan medis, Bupati Karo Antonius Ginting menyatakan kondisi para siswa tidak mengkhawatirkan berdasarkan pengecekan yang dilakukan pemerintah daerah. Antonius menyampaikan pernyataan tersebut setelah mendatangi fasilitas kesehatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Karo dan melihat langsung kondisi para pelajar. Dari 255 anak sekolah yang kemungkinan ini masih kemungkinan gejala keracunan ini semuanya tidak ada yang mengkhawatirkan, ujar Antonius. Mungkin kita nanti bisa lihat ya lewat audio visualnya apakah mengkhawatirkan atau justru sesuai dengan ucapannya Pak Bupati gitu ya, tidak mengkhawatirkan. Soalnya ada juga nih, gue lihat nih beritanya dari Tribun Medan. Lanjut.
Dugaan keracunan massal tersebut sempat menimbulkan kepanikan di sejumlah sekolah karena banyak siswa harus mendapatkan pertolongan dan dibawa menuju fasilitas kesehatan. Video yang diperoleh dari sejumlah sumber memperlihatkan proses evakuasi siswa menggunakan ambulans dan kendaraan pribadi karena banyaknya pelajar yang membutuhkan penanganan. Sejumlah siswa terlihat lemas ketika diturunkan dari ambulans, sedangkan sebagian lainnya mengalami muntah setelah diduga mengkonsumsi makanan dari program MBG. Meski ratusan pelajar harus dibawa ke fasilitas kesehatan, Antonius mengatakan kondisi mereka berdasarkan pengecekan tidak menunjukkan keadaan yang mengkhawatirkan. Ia bahkan menyebut kondisi para siswa yang tetap dalam keadaan baik sebagai kabar baik di tengah peristiwa dugaan keracunan tersebut. Oke, ini kalimat harus di-highlight. Jadi bupatinya bilang ini berita baik karena konteksnya ini. Ia bahkan menyebut kondisi para siswa yang tetap dalam keadaan baik sebagai kabar baik di tengah peristiwa dugaan keracunan tersebut. Berdasarkan POV dari bupatinya, ketika ngelihat siswanya yang sama beliau masih terlihat dalam keadaan baik ya, itu dianggap sebagai kabar baik katanya. Ini berita baik, kalaupun ada suatu kejadian, berita baiknya adalah semua anak-anak kita dalam keadaan baik-baik saja, ungkap. Tapi kalau misalnya emang pengen kita bayangin ya, kondisinya kayak gimana tuh bener-bener horor banget gak sih? Ya coba aja lu pikirin, ada satu vaskes, katakanlah puskesmas, terus tiba-tiba diserbu sama banyak banget ambulan, ngebawa anak-anak ya, siswa-siswi, bahkan sampai 100 orang lebih. Terus kondisinya ada yang pucat mukanya, ada yang kejang, ada yang muntah-muntah gitu. Buset, nggak kebayang sih mengerikannya kayak gimana. Di sini ada yang udah pernah ngerasain keracunan belum? Keracunan makanan terutama. Karena seperti gue pernah deh, meskipun masih kesimpulan doang ya dari gue. Cuman kayaknya emang beneran gue sakit waktu itu gara-gara salah makan. Dan itu gue inget banget soalnya kejadiannya pas banget waktu gue wisuda. Gue ngide hamin beberapa jam sebelum gue berangkat ke kampus. Gue makan frozen food dulu yang gue gak tahu itu masih fresh atau kagak. Abis gue makan itu beberapa jam kemudian perut bereaksi nih. Tiba-tiba kayak sembelit anjir. Bener-bener ngiket banget itu lambung. Wah kacau. Udah tuh hari H wisuda bener-bener orang-orang mau pada fokus gitu dapat gelar baru. Gue mau kayak megangin perut bolak-balik toilet. Iya. Lu gak sih momen orang-orang wisuda tuh harus foto ya bareng rektor atau bareng dosen pembimbingnya. Gue bener-bener pucat banget itu mukanya. Tapi tetap menjaga senyuman gitu kayak. Bayangin gimana keracunan sampai muntah-muntah gini loh. Serem banget. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Antonius bersama jajaran Forkopimda Karo mengecek langsung kondisi para siswa yang menjalani penanganan medis. Sebanyak 255 pelajar yang terdampak diketahui berasal dari 5 sekolah di Kecamatan Brastagi dan kemudian tersebar di sejumlah fasilitas kesehatan di kawasan Brastagi serta Kabanjahe. Jumlah siswa diduga keracunan MBG bertambah. Oke, jadi ini sesuai dengan apa yang disimpulkan sama Bang Angga nih sekali lagi. Data awal menyebut sebanyak 255 pelajar terdampak dugaan keracunan MBG dan dievakuasi menuju sejumlah fasilitas kesehatan di Brastagi dan Kabanjahe. Namun, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Zulkarnain Barus mengatakan jumlah siswa tingkat SMA SMK yang diduga keracunan kemudian bertambah menjadi 269 sesuai berarti hingga Kamis sore. Oke, lanjut. Zulkarnain merinci sebanyak 204 siswa berasal dari SMA Negeri 1 Brastagi, 25 siswa dari SMA swasta bersama, dan 40 siswa dari SMK swasta bersama. Sementara itu, jumlah siswa dari 2 SMP yang diduga mengalami keluhan masih dalam proses pendataan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Laporan sebelumnya menyebut kasus dugaan keracunan tersebut terjadi di 5 sekolah yang terdiri dari sekolah tingkat SMA atau SMK serta SMP di Kabupaten Karo. Oke, ada kronologinya nih, ini menarik banget. Jadi dugaan keracunan mulai terjadi sekitar jam 1 siang setelah para siswa menyantap makanan dari program MBG. Tidak lama setelah makan, sejumlah siswa mulai mengalami keluhan kesehatan sehingga pihak sekolah dan warga melakukan evakuasi menuju fasilitas kesehatan. Video yang diperoleh dari sejumlah sumber memperlihatkan suasana panik di sekolah ketika banyak siswa membutuhkan pertolongan dalam waktu hampir bersamaan. Ambulans dikerahkan membawa para pelajar menuju rumah sakit, sementara kendaraan pribadi juga digunakan karena banyaknya siswa yang harus mendapatkan pemeriksaan. Sejumlah pelajar terlihat dalam kondisi lemas ketika tiba di fasilitas kesehatan dan beberapa siswa dilaporkan mengalami muntah.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Zulkarnain Barus mengatakan gejala yang dialami siswa juga berupa gatal-gatal hingga sesak nafas. Beliau bilang itulah dugaannya karena makanan ikan dencis gulai. Jadi efeknya itu siswa gatal-gatal dan paling parah sesak nafas. Tapi semua sedang ditangani rumah sakit di Karo. Dinkes Karo selidiki dugaan keracunan MBG. Dinas Kesehatan Kabupaten Karo pada saat yang sama mulai menyelidiki penyebab munculnya gejala keracunan yang dialami ratusan pelajar tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, Dr. Immanuel Sinuhaji, mengatakan petugas telah mengambil sampel makanan dari dapur SPPG yang memasok makanan MBG. Sampel tersebut selanjutnya akan diperiksa di laboratorium guna mengetahui penyebab pasti keluhan kesehatan yang dialami para siswa. Sampel sudah diambil, sekarang tinggal penanganan. Nanti selanjutnya akan kita kirim ke laboratorium. Dinas Kesehatan Karo masih memprioritaskan penanganan terhadap siswa sembari melakukan dan juga melanjutkan pemeriksaan terhadap makanan yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut. Pemeriksaan laboratorium diperlukan karena penyebab keracunan belum dapat dipastikan hanya berdasarkan gejala maupun dugaan awal di lapangan saja. Jadi begitulah kira-kira detail berita kenapa Bupati Karo bilang kalau misalkan adanya keracunan terkait MBG itu tidak mengkhawatirkan, bahkan ini berita baik. Maksudnya setelah dia ngedatengin siswanya gitu ya, dia menganggap kalau misalkan kabar mereka masih terlihat baik, terus akhirnya menyimpulkan kalau misalkan itu merupakan berita baik juga. Berita baik dari keracunan ini maksudnya. Tapi kalau misalkan lu cek dari liputan videonya, lu mungkin bakal berkontradiktif dengan pernyataannya Bupati Karo. Soalnya bener-bener udah kasihan banget siswa-siswinya. Kalau misalkan lu lihat tuh sampai ada yang kelihatan, iya Allah innalillahi. Terus beginilah kira-kira pernyataan beliau ketika sudah melihat bagaimana siswanya yang diduga keracunan MBG. Setelah itu kami ke rumah sakit Amanda. Mungkin berapa jam Kapolres kita ada di sini? Hampir 3 jam. Ya. Kami semua udah melihat dengan jelas, dengan teliti. Aduh ya Allah, ada yang kejang ya Allah innalillahi. Satu persatu. Jadi dari 255 anak sekolah ada yang muntah ya Allah. Yang kemungkinan, ini baru kemungkinan gejala keracunan. Ini semuanya tidak ada yang mengkhawatirkan. Semuanya udah kami lihat satu persatu. Ya, orang-orang juga bisa ngelihat sih Pak, lewat videonya satu persatu bagaimana kondisi mereka tuh yang keracunan. Jadi ini berita baik. Kalaupun ada sesuatu kejadian, berita baiknya adalah semua anak-anak kita dalam keadaan baik-baik. Jangan. Well, begitulah kira-kira konteks lengkapnya. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena dari sini harusnya bisa jadi pembelajaran gitu ya, sebelum langsung dikasih ke sekolah. Pihak SPPG-nya harus ngecek dulu apakah layak untuk diberikan atau kagak. Seperti yang dilakukan sama kepala SPPG di Karanganyar yang diberitakan kalau misalnya beliau pun keracunan usai cicipi menu MBG buatan dapurnya sendiri. Ini beritanya gue lihat dari New Dots 8 jam yang lalu rilisnya. Dimana Kepala Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi Jati Jaten Karanganyar Bang Abra Yoda Raya sempat mengalami mual pusing hingga muntah setelah mencicipi ayam rempah yang disiapkan sebagai menu MBG hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Pengecekan dilakukan setelah tim dapur mencium aroma tidak biasa dari ayam tersebut. Meski rasanya masih tertutup rempah, daging mengeluarkan aroma agak asam dan hanya mendapat nilai 2 dari skala 5 dalam uji organoleptik, sehingga dinilai tidak layak dikonsumsi. Dari sekitar 10 orang yang ikut mencicipi, hanya Abra yang mengalami keluhan dan ia menduga kondisi tersebut juga mungkin dipengaruhi kelelahan. SPPG kemudian membatalkan distribusi sekitar 300 porsi pada batch kedua dan memusnahkan sekitar 30 kg ayam yang bermasalah. Sebagai langkah antisipasi, sekitar 300 porsi batch pertama yang sebelumnya telah dibagikan juga ditarik kembali meski disebut tidak menggunakan ayam bermasalah dan sebagian sudah dikonsumsi tanpa keluhan. SPPG langsung memutuskan kerjasama dengan pemasok ayam yang telah menjadi mitra sekitar 3 bulan dan menggantinya dengan supplier baru. Sementara kerugian akibat bahan yang dimusnahkan ditanggung pihak mitra, at least kagak jadi didistribusikan, dan SPPG-nya, which is itu kepalanya sendiri, udah bertanggung jawab ya. Terus ada klarifikasi juga nih dari mereka lewat berita Republika. Diberitakan keracunan usai cicipi MBG, Kepala SPPG Karanganyar, mungkin tubuh saya kurang fit.
Kepala SPPG di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ya, diduga mengalami keracunan setelah mencicipi menu MBG yang hendak distribusikan pada hari Rabu. Menu MBG yang merempah yang berjumlah 2.800-an porsi akhirnya batal disalurkan. Ya, at least udah dicobain, terus habis itu mereka benar-benar berani buat belok gitu ya, untuk ngambil opsi membatalkan penyebaran MBG-nya sendiri. Well, kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan ya terkait berita soal MBG. Sebenarnya masih banyak, tapi kita fokus ke dua hal itu aja ya. Masalah keracunan biar seenggaknya ini bisa menjadi prioritas mereka untuk evaluasi total, biar seenggaknya kagak terjadi lagi yang seperti ini. Tadi kita udah konfirmasi di Brastagi bener ya. Terus coba kita lihat di Jayapura beneran nggak ada. Harusnya sih ada, soalnya kemarin sempat gue baca juga beritanya. Oke, ada nih update dugaan keracunan MBG di Jayapura, 8 orang masih jalani perawatan. 543 orang ringkasan E-nya. Oke, ini valid harusnya. Keracunan di Semarang, ini gua nggak tahu nih. Coba. Ada 707. Ada 14 guru juga di SMKN 6 Semarang. Dugaan keracunan massal. Innalillahi. Ada ya beritanya seminggu yang lalu, 10 jam yang lalu bahkan. Ini yang 10 jam yang lalu. Harusnya yang tadi ya, yang Brastagi, yang bilang kalau misalkan itu berita baik. Dumai juga ada. Ya, semoga evaluasinya benar-benar cepat gitu dilaksanakan, biar kagak terjadi lagi korban gitu, yang harusnya tuh adik-adik kita benar-benar bisa belajar untuk menghadapi tantangan kedepannya gitu ya, terkait mencari pekerjaan dan menjadi sumber daya manusia yang baik lagi. Tapi sangat amat disayangkan kalau misalnya pada akhirnya mereka terhambat gitu untuk terus berkembang gara-gara ini. Bukan ini. Tapi ini berita keracunan. Oh ya, tapi lo tau gak sih guys, waktu kita ngomongin soal MBG, ada kabar lagi nih dari Komdigi. Berita soal IGRS atau Indonesia Game Rating System. Lo ingat gak sih yang momen dimana tiba-tiba ada IGRS di Steam, terus habis itu banyak banget orang-orang yang kagak bisa mainin gamenya. Nah, ada nih updatean terbaru. Katanya IGRS ditargetkan bakal aktif lagi tahun ini, dimana Komdigi udah evaluasi besar-besaran. Tapi kita lain kali aja ngebahasnya, kita fokus dulu aja ke pembahasan MBG dan juga keracunan ini. Jadi gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian, sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri, bye-bye.